Sebelum dunia mengenal kata negara, sebelum manusia sibuk membagi bumi dengan garis dan warna, tanah ini telah menjadi rumah. Palestina. Sebuah wilayah kecil di peta dunia, namun besar dalam ingatan sejarah manusia. Disinilah peradaban tumbuh bukan karena kekuasaan, melainkan karena kehidupan. Di lembah-lembah Kanaan, ribuan tahun sebelum Masehi, manusia menanam gandum, memelihara zaitun, dan membangun rumah dari tanah yang sama, yang hari ini menjadi rebutan dunia. Tanah ini tidak lahir dari konflik, konfliklah yang datang kemudian. Palestina berada di persimpangan benua. Asia, Afrika, dan Eropa saling berdekatan di titik ini. Dan sejak awal, posisi itu menjadikannya bukan hanya rumah, tetapi juga sasaran. Namun bagi mereka yang hidup di sini, Palestina bukan jalur perdagangan, bukan wilayah strategis, bukan kepentingan geopolitik. Palestina adalah tempat di mana leluhur mereka dikuburkan, tempat anak-anak mereka dilahirkan, tempat doa-doa sederhana dipanjatkan agar hujan turun tepat waktu dan panen tidak gagal. Zaitun menjadi saksi, pohon-pohon itu tidak tumbuh cepat. Ia tumbuh perlahan, bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Akarnya menembus tanah dalam-dalam, seolah menolak dipinggahkan, seperti rakyat Palestina sendiri. Selama ribuan tahun, tanah ini menyaksikan datang dan perginya kerajaan. Bangsa demi bangsa lewat, meninggalkan reruntuhan dan nama dalam buku sejarah. Namun rakyat biasa tetap tinggal. Mereka tidak tercatat dalam prasasti. Nama mereka tidak diabadikan dalam monumen, tetapi merekalah yang menjaga tanah ini tetap hidup. Sejarah sering ditulis dari sudut pandang penakluk, tetapi Palestina mengajarkan satu hal penting, yang bertahan tidak selalu yang menang, melainkan yang mencintai tanahnya. Di masa-masa awal, tidak ada konsep hak eksklusif. Tanah dimiliki oleh keluarga, oleh komunitas. Ia diwariskan bukan direbut, dirawat bukan dieksploitasi. Namun seiring waktu, dunia mulai berubah. Manusia mulai melihat tanah bukan sebagai rumah, melainkan sebagai aset, bukan sebagai warisan kehidupan, tetapi sebagai simbol kekuasaan. Dan Palestina, dengan seluruh nilai sejarah dan spiritualnya, perlahan berubah dari rumah menjadi hadiah bagi pemenang perang. Tetapi jauh sebelum semua itu, rakyat Palestina hidup dalam kesadaran sederhana. Mereka bagian dari tanah ini dan tanah ini bagian dari mereka. Tidak ada bendera nasional, tidak ada lagu kebangsaan, namun ada identitas. Identitas itu tumbuh dari bahasa, dari tradisi, dari cerita yang diceritakan orang tua kepada anak-anak di bawah cahaya lampu minyak. Cerita tentang nenek moyang, tentang ladang, tentang pohon zaitun yang ditanam kakek mereka, dan akan diwariskan kepada cucu-cucu mereka. Inilah Palestina, sebelum sejarah menjadi kejam, sebelum kata pendudukan dikenal, sebelum pengusiran menjadi bagian dari kosakata hidup. Palestina adalah kehidupan yang mengalir, bukan sempurna, bukan tanpa konflik kecil, namun nyata. Dan mungkin justru karena itulah, ketika kekuasaan besar mulai melirik tanah ini, Palestina tidak siap. Karena mereka tidak hidup untuk menaklukkan. Mereka hidup untuk bertahan. Sejarah dunia sering mengagumkan penaklukan, tetapi jarang bertanya, apa yang hilang setelahnya? Di Palestina, yang hilang bukan hanya tanah, melainkan waktu. Waktu untuk hidup normal, waktu untuk tenang, waktu untuk mewariskan kehidupan tanpa rasa takut. Namun semua itu masih jauh di depan. Pada tahap ini, Palestina masih menjadi tanah yang mengenal dirinya sendiri. Tanah yang belum dipaksa membuktikan haknya. Tanah yang belum diminta untuk menjelaskan mengapa ia layak ada. Tetapi sejarah sedang bergerak dan kekuasaan sedang mendekat. Apa yang akan terjadi selanjutnya bukan hanya akan mengubah Palestina, tetapi akan mengubah cara dunia melihatnya selamanya. Sejarah Palestina berubah arah ketika kekuasaan mulai datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai penguasa. Mereka datang membawa panji-panji, membawa senjata, membawa bahasa yang tidak dipahami rakyat setempat. Dan sejak saat itu, tanah yang sebelumnya dikenal sebagai rumah, perlahan berubah menjadi wilayah kekaisaran. Ketika Romawi menguasai Palestina, yang mereka lihat bukan ladang, bukan keluarga, bukan pohon zaitun yang ditanam turun-temurun. Yang mereka lihat adalah posisi strategis, jalur perdagangan, pusat kendali. Kota-kota dibangun ulang, jalan-jalan batu dipasang rapi, benteng berdiri megah. Namun di balik kemegahan itu, ada rakyat yang belajar hidup dengan satu aturan tak tertulis,
Jangan terlihat terlalu berani. Tentara Romawi berpatroli di jalan-jalan yang dulunya hanya dilewati pedagang dan petani. Helm baja dan tombak menjadi pemandangan sehari-hari. Bagi kekaisaran, ini disebut ketertiban. Bagi rakyat Palestina, ini disebut ketakutan. Mereka belajar membaca suasana, belajar kapan harus bicara dan kapan harus diam. Karena satu kata yang salah, satu tatapan yang dianggap menantang bisa berarti hukuman. Anak-anak tumbuh menyaksikan ayah mereka menunduk di hadapan tentara, bukan karena lemah, tetapi karena ingin pulang hidup-hidup. Ibu-ibu berdoa dalam hati setiap kali anaknya keluar rumah, berharap hari itu tidak ada razia, tidak ada penangkapan, tidak ada kekerasan. Sejarah mencatat pembangunan, namun jarang mencatat kecemasan. Tidak ada prasasti yang menuliskan berapa banyak malam yang dihabiskan rakyat Palestina dengan rasa was-was. Berapa banyak doa yang dipanjatkan dengan suara terlalu pelan, agar tidak terdengar. Berapa banyak kemarahan yang ditelan karena tahu melawan berarti mati. Di bawah kekuasaan Romawi, tanah Palestina tetap dihuni, namun tidak lagi sepenuhnya dimiliki. Pajak dipungut, hukum diberlakukan, dan identitas lokal perlahan ditekan oleh identitas kekaisaran. Sejarah sering menyebut ini sebagai administrasi. Rakyat menyebutnya kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri. Dan Romawi bukan yang terakhir. Setelahnya kekuasaan terus berganti. Bizantium, penakluk demi penakluk datang dan pergi. Nama penguasa berubah, bahasa kekuasaan berganti. Namun posisi rakyat Palestina hampir selalu sama, di bawah. Mereka menjadi saksi bisu bagaimana tanah mereka diperebutkan tanpa pernah ditanya pendapatnya. Setiap kekaisaran datang dengan janji stabilitas. Namun stabilitas bagi siapa? Bagi penguasa, stabilitas berarti kontrol. Bagi rakyat, stabilitas berarti bertahan tanpa menarik perhatian. Identitas Palestina tidak lenyap, namun ia terpaksa mengecil, berubah menjadi sesuatu yang hidup di dalam rumah, di dalam keluarga, di dalam cerita lisan. Bahasa tetap diajarkan, tradisi tetap dijaga, tetapi selalu dengan kewaspadaan, karena identitas yang terlalu kuat bisa dianggap ancaman. Inilah awal dari pola panjang yang akan terus berulang dalam sejarah Palestina. Kekuasaan datang dengan nama berbeda, namun dampaknya serupa. Rakyat tidak diberi ruang untuk menentukan nasib. Mereka hanya diberi pilihan antara patuh atau hancur. Namun di balik penindasan itu, sesuatu mulai tumbuh. Bukan pemberontakan terbuka, belum, tetapi ingatan. Ingatan tentang kehidupan sebelum tentara, ingatan tentang tanah yang dikelola sendiri, ingatan tentang martabat. Ingatan ini diwariskan diam-diam, dari ayah ke anak, dari ibu ke anak perempuan. Karena ketika segalanya bisa dirampas, ingatan adalah satu-satunya hal yang masih bisa dijaga. Dan Palestina belajar satu pelajaran pahit sejak dini, bahwa keberadaannya selalu dianggap masalah oleh mereka yang ingin menguasainya. Bahwa hidup di tanah sendiri tidak menjamin kebebasan, bahwa sejarah tidak selalu adil. Namun justru di bawah tekanan inilah identitas Palestina mulai mengeras, bukan sebagai negara, belum, tetapi sebagai kesadaran kolektif bahwa mereka ada, bahwa mereka bertahan, dan bahwa mereka tidak akan sepenuhnya menghilang. Kekuasaan boleh datang dan pergi, bendera boleh berganti, tetapi rakyat Palestina tetap tinggal, menunduk di luar namun menyimpan keberanian di dalam. Karena mereka tahu sejarah belum selesai dan apa yang akan datang selanjutnya akan jauh lebih menentukan daripada semua penaklukan sebelumnya. Ada satu kota di Palestina yang denyut nadinya tidak pernah berhenti berdetak, meski berkali-kali dilukai sejarah. Yerusalem, Al-Quds, kota yang tidak pernah sekadar menjadi tempat tinggal, melainkan menjadi simbol, iman, harapan, dan pertarungan makna. Ketika kekuasaan berganti, Yerusalem selalu berada di pusat perhatian, bukan karena kekayaan alamnya, melainkan karena makna spiritual yang disematkan manusia padanya. Disinilah doa-doa dari langit yang berbeda bertemu di tanah yang sama. Ketika Islam memasuki Palestina pada abad ke-7, Yerusalem tidak dihancurkan, ia dirangkul. Kota yang sebelumnya lelah oleh perebutan kekuasaan diberi kesempatan untuk bernafas. Masjid Al-Aqsa berdiri, bukan sebagai simbol dominasi, melainkan sebagai penanda kehadiran iman. Sebuah tempat sujud, di tanah yang telah lama menjadi saksi air mata. Namun yang jarang diceritakan sejarah adalah apa yang tidak terjadi. Gereja tidak diruntuhkan, sinagoga tidak ditutup, doa-doa lain tidak dibungkam. Untuk sesaat dalam sejarah panjang Palestina, perbedaan tidak otomatis berarti penghapusan. Umat Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan,
Tidak tanpa gesekan, tidak tanpa perbedaan pandangan, namun dengan satu kesadaran bersama. Kota ini terlalu suci untuk dikotori oleh kebencian total. Yerusalem menjadi cermin bagaimana Palestina seharusnya dipahami. Bukan sebagai wilayah milik satu suara, melainkan ruang bagi banyak makna. Bagi rakyat Palestina, masa ini terasa seperti jeda panjang di antara bab-bab penderitaan. Bukan karena tidak ada masalah, melainkan karena kehidupan kembali terasa manusiawi. Pasar kembali ramai. Para pedagang memanggil pembeli tanpa takut akan razia. Anak-anak kembali bermain di jalan-jalan batu yang sebelumnya sunyi oleh ketegangan. Para ulama berdiskusi. Para pendeta memimpin ibadah. Para rabi mengajarkan kitab suci. Dan kota ini yang selalu diperebutkan akhirnya merasakan apa artinya menjadi tempat hidup, bukan hanya simbol. Namun Yerusalem tidak pernah benar-benar aman, karena setiap kedamaian di kota ini selalu dianggap sementara. Setiap generasi hidup dengan kesadaran pahit bahwa suatu hari kekuasaan lain akan datang membawa klaim baru. Dan klaim itu hampir selalu disampaikan atas nama Tuhan. Disinilah tragedi Yerusalem bermula. Iman yang seharusnya menjadi jalan menuju kedamaian seringkali dipelintir menjadi alasan untuk menguasai. Palestina, sekali lagi, menjadi panggung bagi ambisi yang lebih besar daripada rakyatnya sendiri. Namun rakyat Palestina tetap tinggal. Mereka berdoa di masjid. Mereka menyalakan lilin di gereja. Mereka menjaga tradisi keluarga tanpa merasa perlu menghapus yang lain. Karena bagi mereka, hidup berdampingan bukan ideologi, melainkan kebutuhan. Yerusalem mengajarkan satu hal penting, bahwa konflik bukanlah takdir, ia adalah pilihan yang dibuat manusia. Dan di masa ini, pilihan itu meski rapuh pernah mengarah pada koeksistensi. Namun sejarah tidak bergerak lurus, ia berbelok, seringkali secara kejam. Ketika kekuasaan mulai melemah, ketika dunia luar kembali melirik Palestina, Yerusalem kembali menjadi hadiah yang ingin dimiliki semua pihak. Dan kedamaian yang tumbuh perlahan mulai retak. Rakyat Palestina merasakannya lebih dulu, bukan lewat pidato, melainkan lewat perubahan suasana. Lebih banyak tentara, lebih banyak aturan, lebih banyak ketegangan di udara. Doa tetap dipanjatkan, namun kini disertai kecemasan. Karena rakyat Palestina telah belajar dari sejarah. Ketika dunia mulai berbicara tentang Yerusalem, biasanya penderitaan akan menyusul. Namun hingga titik ini, harapan belum mati. Yerusalem masih berdiri sebagai pengingat bahwa Palestina pernah merasakan hidup tanpa tercekik kekuasaan total. Bahwa ada masa ketika perbedaan tidak otomatis menjadi perang. Dan ingatan tentang masa itu akan menjadi penting. Karena ketika badai berikutnya datang, dan ia pasti datang, ingatan inilah yang akan menjadi bukti bahwa keadaan hari ini bukan satu-satunya kemungkinan. Palestina pernah hidup, Palestina pernah bernafas, dan Yerusalem pernah menjadi kota doa, bukan kota darah. Waktu terus berjalan. Kekaisaran berganti, dan Palestina kembali berada di bawah kekuasaan yang jauh dari pusatnya sendiri. Kali ini di bawah Kekaisaran Ottoman. Bagi sejarah besar dunia, ini hanyalah satu bab kekuasaan. Namun bagi rakyat Palestina, ini adalah masa panjang kehidupan yang berjalan tanpa gegap gempita, tanpa sorotan dunia. Ottoman tidak datang sebagai pembebas, namun juga tidak hadir dengan kehancuran besar-besaran. Kekuasaan dijalankan dari kejauhan. Dan justru karena itu, kehidupan lokal dibiarkan bernapas. Palestina tidak menjadi pusat kekaisaran, ia menjadi daerah pinggiran. Dan disitulah rakyatnya menemukan ruang untuk hidup sebagai manusia biasa. Di desa-desa, pagi dimulai dengan suara ayam dan langkah kaki petani. Ladang digarap seperti biasa. Zaitun kembali dipanen seperti yang telah dilakukan ratusan tahun sebelumnya. Pohon-pohon itu tetap berdiri, menjadi saksi bahwa sejarah bisa berubah, namun kehidupan tetap berulang. Di kota-kota, pasar hidup, pedagang menjajakan kain, rempah, dan roti. Tawar-menawar terdengar lebih sering daripada suara senjata. Anak-anak tumbuh tanpa perlu memahami politik dunia. Mereka mengenal Palestina sebagai tempat bermain, bukan sebagai isu internasional. Bagi rakyat Palestina, masa ini bukan tentang kejayaan, melainkan tentang kesinambungan, hidup cukup, tidak berlebihan, tidak juga dirampas secara brutal. Identitas lokal tetap terjaga, bahasa Arab digunakan sehari-hari. Tradisi keluarga diwariskan tanpa rasa takut. Agama dijalankan sebagai bagian dari kehidupan, bukan sebagai alat klaim kekuasaan. Masjid tetap menjadi pusat komunitas. Gereja tetap berdiri. Kehidupan spiritual menyatu dengan kehidupan sosial. Namun ketenangan ini bukan tanpa batas. Ottoman tetaplah kekaisaran. Pajak tetap dipungut. Kewajiban tetap ada. Dan rakyat Palestina tahu
Kendali atas nasib mereka tetap bukan di tangan sendiri. Tetapi selama kehidupan berjalan, selama rumah masih berdiri, selama ladang masih bisa digarap, rakyat memilih menjalani hari. Sejarah besar jarang mencatat masa seperti ini, karena tidak ada perang besar, tidak ada tragedi yang mengguncang dunia. Namun justru di masa inilah, Palestina membentuk dirinya sebagai masyarakat. Ikatan keluarga menguat, desa-desa memiliki karakter sendiri, kota-kota berkembang dengan irama yang khas. Ini adalah Palestina yang sering dilupakan dunia. Palestina yang hidup, bukan Palestina yang diperdebatkan. Namun dunia luar tidak pernah benar-benar lupa. Abad demi abad berlalu, dan kekuatan Ottoman perlahan melemah. Retakan muncul di tubuh kekaisaran. Dan seperti yang selalu terjadi dalam sejarah, ketika satu kekuasaan melemah, kekuatan lain bersiap masuk. Rakyat Palestina mulai merasakan perubahan, bahkan sebelum bendera baru dikibarkan. Pajak meningkat, administrasi menjadi lebih ketat, dan kabar dari luar mulai terdengar tentang Eropa, tentang ambisi baru, tentang dunia yang sedang berubah cepat. Palestina yang selama ini hidup relatif tenang, perlahan kembali dilirik, bukan karena rakyatnya, melainkan karena posisinya. Dan disinilah ironi sejarah muncul kembali. Setiap kali Palestina diberi waktu untuk hidup normal, dunia selalu datang untuk mengingatkannya bahwa ketenangan itu bersifat sementara. Namun rakyat Palestina tetap menjalani hari-harinya. Mereka menikah, mereka melahirkan anak, mereka mengubur orang tua. Karena bagi mereka, hidup tidak bisa ditunda hanya karena sejarah tidak pasti. Mereka tidak tahu bahwa generasi berikutnya akan hidup dengan kata-kata yang belum dikenal saat itu. Mandat, deklarasi, pembagian wilayah. Bagi mereka, Palestina masih rumah, masih tanah tempat berpijak, masih tempat masa depan dibayangkan. Dan mungkin justru karena ketenangan inilah yang akan membuat guncangan berikutnya terasa jauh lebih kejam. Karena kehilangan selalu lebih menyakitkan ketika sebelumnya ada kehidupan yang utuh. Ottoman pada akhirnya akan runtuh. Dan ketika itu terjadi, Palestina tidak akan diberi pilihan untuk menentukan jalannya sendiri. Babak baru akan dimulai. Babak di mana dunia modern masuk dengan peta, janji, dan kepentingan. Dan ketenangan yang panjang ini akan berubah menjadi kenangan. Ketika Kekaisaran Ottoman runtuh, Palestina tidak diberi kesempatan untuk bernapas. Ia tidak diberi waktu untuk bertanya siapa dirinya di dunia yang baru. Kekuasaan lama pergi, namun kebebasan tidak batang. Sebaliknya, Palestina segera berada di bawah kendali baru, Inggris. Dan kali ini, penjajahan tidak datang dengan baju besi dan tombak, melainkan dengan dokumen, peta, dan janji-janji diplomatik. Dunia telah berubah. Perang Dunia Pertama baru saja berakhir. Kekaisaran-kekaisaran runtuh dan wilayah-wilayah lama diperebutkan dengan cara baru. Palestina tidak ditaklukkan di medan perang, ia dibagi di ruang rapat. Mandat Inggris atas Palestina ditetapkan tanpa suara rakyat Palestina. Tanah yang telah dihuni selama ribuan tahun tiba-tiba menjadi wilayah mandat. Sebuah istilah yang terdengar administratif, namun dampaknya sangat manusiawi. Pemerintahan Inggris datang dengan bahasa hukum dan ketertiban. Namun di balik itu terjadi sesuatu yang lebih menentukan. Tahun 1917, Deklarasi Balfour diumumkan. Sebuah surat singkat yang ditulis jauh dari Palestina, namun akan mengubah nasibnya selamanya. Dalam surat itu, Inggris menyatakan dukungan terhadap pendirian tanah air nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Rakyat Palestina yang saat itu merupakan mayoritas tidak disebut, tidak ditanya, tidak dimintai persetujuan. Sejarah mencatat dokumen ini sebagai pernyataan politik. Rakyat Palestina mengingatnya sebagai awal dari kehilangan. Sejak saat itu, Palestina tidak lagi hanya rumah bagi rakyatnya, tetapi juga proyek bagi kepentingan global. Imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat, difasilitasi dan dilindungi oleh Inggris. Tanah mulai berpindah tangan, komposisi penduduk mulai berubah. Bagi sebagian dunia, ini dilihat sebagai solusi atas penderitaan bangsa lain. Namun bagi rakyat Palestina, ini berarti satu hal. Mereka mulai kehilangan kendali atas tanah mereka sendiri. Ketegangan tumbuh perlahan, bukan karena kebencian yang lahir tiba-tiba, melainkan karena ketidakadilan yang terus menumpuk. Petani kehilangan ladang, keluarga kehilangan rumah, dan protes rakyat Palestina seringkali dijawab dengan penindasan. Inggris berdiri di tengah, mengaku sebagai penengah, namun kebijakannya lebih sering memperparah luka.
Setiap kali rakyat Palestina bersuara, mereka dihadapkan pada senjata. Setiap kali mereka menuntut hak, mereka dituduh mengganggu ketertiban. Sementara itu, masa depan Palestina terus dirancang tanpa kehadiran mereka. Komisi demi komisi dibentuk. Rencana demi rencana diajukan. Semua berbicara tentang pembagian, tentang solusi, tentang perdamaian. Namun, satu hal konsisten, rakyat Palestina jarang menjadi subjek. Mereka hanya objek. Di desa-desa, orang-orang mulai merasa bahwa ketenangan era Ottoman telah benar-benar berakhir. Anak-anak tumbuh dengan menyaksikan perubahan yang tidak mereka pahami. Bendera baru, bahasa baru di kantor pemerintahan, aturan baru yang tidak mereka buat. Palestina mulai berubah dari rumah menjadi persoalan internasional. Dan ketika sebuah rumah menjadi isu global, penghuninya seringkali menjadi yang terakhir diperhitungkan. Menjelang akhir mandat Inggris, ketegangan mencapai titik kritis. Rakyat Palestina menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Namun mereka tidak tahu seberapa besar harga yang harus dibayar. Dunia bersiap untuk membuat keputusan akhir, dan Palestina sekali lagi tidak duduk di meja keputusan. Apa yang akan terjadi selanjutnya bukan hanya perubahan kekuasaan. Ia akan menjadi bencana yang menghapus peta lama dan melahirkan luka yang belum sembuh hingga hari ini. Nakba sudah di depan mata. Namun pada saat itu, rakyat Palestina belum tahu namanya. Yang mereka tahu hanya satu, tanah yang selama ini mereka pijak, perlahan bukan lagi milik mereka.